Hello everybody, selamat datang kembali di channel kami, channel belajar bahasa Inggris gratis di sini. Kali ini kita akan belajar tentang adjective clause atau bahasa lainnya adalah relative clause. Tapi seperti biasa, kita beri kesempatan yang satu ini untuk lewat. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, kita lihat dulu beberapa istilah yang bisa membantu kita dalam memahami materi ini. Ada clause, independent clause, dependent clause, adjective clause, dan adjective clause pronouns. Mari kita lihat satu persatu. Kita mulai dari kata clause. Clause adalah sekelompok kata yang mengandung subjek dan kata kerja. Independent clause adalah kalimat yang lengkap. Dia mengandung subjek utama dan kata kerja dari sebuah kalimat. Biasa juga diistilahkan dengan main clause. Dependent clause bukan merupakan kalimat lengkap, tetapi harus dihubungkan dengan independent clause. Adjective clause adalah dependent clause yang memodify atau merujuk kepada sebuah kata benda. Dia berfungsi untuk menggambarkan, mengidentifikasi, dan memberi informasi lebih jauh tentang sebuah kata benda. Biasa juga diistilahkan dengan relative clause. Adjective clause pronouns adalah pronouns atau kata ganti yang digunakan untuk menghubungkan dependent clause dan independent clause. Adjective clause pronouns yang biasa digunakan adalah who, whom, which, that, dan whose. Semua ini biasa diistilahkan dengan relative pronouns. Berikutnya kita akan melihat contoh dan aturan. Kita mulai dari adjective clause pronouns yang digunakan sebagai subjek. Berikut contohnya. Pada contoh pertama, I thanked the woman, she helped me. Berubah menjadi I thanked the woman who atau that helped me. Kata who dan that menggantikan she yang berkedudukan sebagai subjek. Kemudian pada contoh kedua, the book is mine, it is on the table. Menjadi the book which atau that is on the table is mine. Kata which dan that di sini menggantikan it yang berkedudukan sebagai subjek. Pada contoh bagian A, I thank the woman berkedudukan sebagai independent clause. Kemudian who helped me itu berkedudukan sebagai adjective clause. Adjective clause di sini merujuk kepada kata benda woman. Pada contoh A, who itu berkedudukan sebagai subjek. Kemudian pada contoh B, that juga berkedudukan sebagai subjek. Perhatikan bahwa A dan B memiliki makna yang sama, begitu juga C dan D mempunyai makna yang sama. Who digunakan untuk manusia atau orang, which digunakan untuk benda, sementara that digunakan untuk kedua-duanya, untuk manusia dan benda. Berikut kita akan melihat adjective clause pronouns yang digunakan sebagai objek. Perhatikan contoh-contoh yang ada. Perhatikan contoh-contoh tersebut. Adjective clause pronouns yang digunakan merujuk kepada objek him dan it. Adjective clause pronoun tersebut ditempatkan pada bagian awal daripada klausa. Pada contoh C dan F, objek pronounnya dihilangkan. Tetapi aturan itu tidak bisa berlaku pada subjek pronoun. Jadi ketika pada subjek pronoun tidak boleh dihilangkan. Kemudian aturan lainnya, whom digunakan untuk orang atau manusia, which digunakan untuk benda, dan that digunakan untuk kedua-duanya, manusia dan benda. Pada contoh bagian G di atas, menunjukkan penggunaan kalimat dengan adjective clause yang tidak tepat. Seharusnya kata pronoun him itu tidak perlu digunakan karena kata whom dan that pada kalimat tersebut sudah berfungsi sebagai objek daripada kata kerja so. Berikut kita akan melihat tentang adjective clause pronouns yang digunakan sebagai objek preposisi atau kata depan. Perhatikan contoh-contoh yang ada.
Pada penggunaan bahasa Inggris secara formal, preposisi atau kata depan ditempatkan pada bagian awal atau bagian depan dari adjective clause. Seperti pada contoh A, kata about berada sebelum kata whom, dan pada contoh D, kata to ditempatkan sebelum kata which. Tetapi pada penggunaan sehari-hari, preposisi atau kata depan itu biasanya ditempatkan setelah subjek dan kata kerja, seperti pada contoh yang lainnya. Perhatikan bahwa jika preposisi itu ditempatkan di bagian awal, maka yang bisa digunakan hanya kata whom atau which. Selanjutnya kita akan melihat penggunaan kata whose. Mari kita lihat contoh dan aturannya. Kata whose digunakan untuk menunjukkan possession atau kepunyaan. Kata whose ini mempunyai makna yang sama dengan kata possessive pronouns atau kata ganti kepunyaan lainnya yang berfungsi sebagai adjektif seperti his, her, its, dan their. Whose ini juga diikuti oleh kata benda, seperti pada contoh his bicycle menjadi whose bicycle, her composition menjadi whose composition. Kata whose yang digunakan pada adjective clause tidak bisa dihilangkan. Jadi berbeda dengan adjective clause pronoun yang lain yang bisa dihilangkan seperti penjelasan sebelumnya. Aturan yang lain bahwa whose digunakan untuk manusia dan benda. Oke, sebelum kita masuk ke kesimpulan, kita lihat dulu beberapa latihan berikut ini. Exercise pertama, menggabungkan kalimat-kalimat dengan menggunakan kalimat kedua sebagai adjective clause. Exercise 2, menggabungkan kalimat-kalimat dengan menggunakan kalimat kedua sebagai adjective clause. Exercise 3 juga menggabungkan kalimat dengan menggunakan kalimat kedua sebagai adjective clause. Exercise 4 sama, menggabungkan kalimat dengan menggunakan kalimat kedua sebagai adjective clause. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan pertama, adjective clause adalah dependent clause yang merujuk kepada suatu kata benda. Adjective clause biasanya berfungsi untuk menggambarkan, mengidentifikasi, atau memberi informasi yang lebih lanjut tentang sebuah kata benda. Adjective clause biasa juga diistilahkan dengan relative clause. Yang kedua, adjective clause pronouns yang biasa digunakan adalah who, whom, which, that, dan whose. Dalam bahasa Indonesia, kata-kata tersebut diartikan dengan yang. Kata-kata tersebut juga atau adjective clause pronouns tersebut biasa diistilahkan dengan relative pronoun. Kesimpulan ketiga, adjective clause pronouns yang digunakan sebagai subjek adalah kata who, which, dan that. Who digunakan untuk orang, which digunakan untuk benda, dan that digunakan untuk orang dan benda. Kesimpulan keempat, adjective clause pronoun yang digunakan sebagai objek adalah kata whom, which, dan that. Whom digunakan untuk manusia, which digunakan untuk benda, dan that digunakan untuk manusia dan benda. Kesimpulan kelima, sehubungan dengan adjective clause pronouns yang digunakan sebagai objek preposisi atau kata depan, maka dalam penggunaan bahasa Inggris secara formal, preposisi atau kata depan itu biasanya ditempatkan pada bagian awal daripada adjective clause tersebut. Sementara dalam penggunaan sehari-hari, preposisi atau kata depan ditempatkan setelah subjek dan kata kerja. Kesimpulan keenam, jika preposisi atau kata depan itu ditempatkan di bagian awal, maka yang digunakan hanya kata whom dan which. Kesimpulan ketujuh, whose digunakan untuk menunjukkan possession atau kepunyaan. Whose diikuti oleh kata benda, seperti contoh his bicycle menjadi whose bicycle, her composition menjadi whose composition. Dalam penggunaannya, kata whose tidak boleh dihilangkan. Kesimpulan ke-8, whose digunakan untuk manusia dan benda. Oke, demikianlah yang bisa kita pelajari kali ini. Thanks for watching and see you next time.